Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Al-Baqarah. Sekarang kita membaca ayat yang ke-103. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. إنهم لو اختاروا الإيمان wattaqwa badal as-sihr. Mereka di sini adalah orang-orang Yahudi Bani Israel yang mempelajari sihir itu. Karena ayat sebelumnya 102 berbicara tentang mereka yang mempelajari sihir. Andai kata mereka lebih memilih iman dan takwa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada mereka. Ma huwa khairul lahum, ganjaran yang lebih baik buat mereka, mimma talabuhu fid dunya, lebih baik daripada apa yang mereka cari di dunia. Lau kanu ya'lamun, andai kata mereka mengetahui. Fayahsulu lahum fid dunya min thawabil iman wat taqwa minal khair, maka di dunia mereka mendapatkan ganjaran keimanan dan takwa berupa kebaikan-kebaikan di dunia. Alladhi huwa jalbun manfaati wa daf'ul madarrah, berupa diraihnya kemaslahatan di dunia dan tercegahnya atau terhindarnya mudarat dari mereka. Ini di dunia. Ma huwa a'zamu mimma yuhassilunahu bis-sihr min khairid dunya. Kebaikan yang mereka dapatkan di dunia karena mereka beriman dan bertakwa itu jauh lebih banyak, lebih besar daripada kebaikan yang mereka harapkan di dunia melalui sihir. Boleh jadi terwujud apa yang menjadi keinginannya. Namun kalau dia memilih beriman dan bertakwa dan menjauhkan sihir, maka kebaikan yang mereka dapatkan itu besar. Dan sejatinya itu kebaikan semu. Pada hakikatnya itu adalah keburukan. Kebaikan yang menurut mereka kebaikan yang mereka dapat dari sihir itu semu sifatnya, sementara di balik itu adalah penderitaan dan keburukan. Karena tidak ada kebaikan sebenarnya sedikit pun yang diraih melalui sihir di dunia, apalagi di akhirat. Kalau di akhirat sudah jelas, kalau tidak bertobat pelakunya maka kekal di dalam neraka, waliya'udzubillah. Ma'ama yuddakharu lahum minas thawabi fil akhirah. Belum lagi pahala di akhirat yang disimpankan untuk mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia dan akhirat. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-80, wa qala alladziina utul ilma, berkata orang-orang yang diberikan ilmu, wailakum thawabullahi khair, celaka kalian, ganjaran atau balasan dari Allah itu jauh lebih baik, liman amana wa amila salihah, bagi orang yang beriman dan beramal saleh, wala yulaqqaha illa sabirun, dan tidak mendapatkan hal tersebut kecuali orang-orang yang sabar. Ya, butuh sabar. Ya. Jangan gara-gara menginginkan sesuatu kemudian menghalalkan semua cara. Sihir dipakai, ya, tipu muslihat dipakai, menzalimi orang lain dipakai, menipu orang dipakai. Naudzubillah. Butuh sabar. Dan dengan sabar itu, Waalaikumsalam,
seorang bisa istiqamah di atas ketakwaan. Baik. Ayat berikutnya 104 ya. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. طيب يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. نهي المسلمون عن قول هذه الكلمة. Jadi orang-orang Islam dilarang untuk mengucapkan kalimat ini, kata ini, ra'ina. Allati kanatil yahudu taquluha. Dulu orang Yahudi mengucapkan kalimat ini, ra'ina. Wa in kanat minal yahudi qabihatan wa minal muslimin laisa kadzalik. Maksudnya orang Yahudi mengucapkan ra'ina ini untuk maksud yang buruk. Jadi ada makna yang buruk di situ yang mereka maksudkan. Ra'ina artinya ru'unah, dari kata-kata ru'unah, bodoh artinya. Mereka mau menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat ketika mengucapkan ra'ina, maka maksud mereka itu positif. Mereka mengucapkan ra'ina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud mereka adalah makna yang positif. Jadi ra'ina itu punya dua makna. Makna yang positif dan makna yang buruk. Makna yang negatif. Makna yang buruk tadi bodoh artinya. Jadi ketika orang Yahudi mengatakan ra'ina kepada Rasulullah SAW, maksudnya adalah menghina Rasulullah SAW dengan kebodohan. Waliyahudzubillah. Lima fiha min musyabahatil kuffar. Nah, kita dilarang, para sahabat dilarang, jangan gunakan kata-kata ra'ina. Meskipun maksud kalian baik. Ra'ina itu artinya, wahai Rasulullah, pelan-pelan, perhatikan kami, jadikan kami faham. Itu artinya, ya, perhatikan kami agar kami bisa faham. Karena Nabi ketika menyampaikan Al-Quran, menyampaikan kajian, ada beberapa sahabat itu, ya mungkin karena sudah tua atau apa begitu, butuh agak lambat dikit penjelasannya, butuh agak diulang-ulang atau semisalnya agar mereka faham. Jadi mereka mengatakan ra'ina ya Rasul, ra'ina. Perhatikan kami ya Rasulullah, afhimna, jadikan kami faham secara perlahan. Itu maknanya positif. Tapi orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi khususnya, mereka juga mengatakan ra'ina kepada Rasulullah SAW, tapi maksudnya adalah penghinaan, bodoh artinya. Ya. Walaupun maksudnya para sahabat baik, tapi karena ra'ina itu digunakan oleh Yahudi untuk maksud yang buruk, maka Allah melarang para sahabat menggunakan kata ra'ina ini. Karena di situ terdapat unsur musyabahatul kuffar, tasyabuh terhadap orang kafir, menyerupai orang kafir. Walikauniha wasilatan ila bulughi gharadihim. Dan juga itu bisa mengantarkan tercapainya maksud mereka, orang-orang Yahudi, yaitu menghina Rasulullah SAW dan menjatuhkan kehormatan beliau. Fal muslimun ya'nuna biha talab al-mura'ah wal yahud ya'nuna biha ar-ru'unah sukhriyatan minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu intinya. Dilarang kita mengucapkan, para sahabat dilarang mengucapkan ra'ina ini. Karena ra'ina digunakan oleh Yahudi untuk maksud yang buruk, walaupun para sahabat menggunakannya untuk maksud yang baik, talabul mura'at, minta agar Rasulullah memperhatikan mereka. Ya. Sukhriyatan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi melakukan itu sebagai bentuk olok-olokan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qul unzurna. Kemudian Allah ketika melarang, maka Allah memberikan alternatif, solusinya, gantinya. Katakanlah unzurna. Maknanya sama dengan ra'ina yang maknanya positif tadi. Maknanya sama. Amarallahu ta'ala ibadahul mu'minin bilafzatin la tahtamilu illa ma'nan hasana. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini memerintahkan para sahabat, hamba-hambanya yang beriman,
mengganti lafaz ra'ina dengan unzurna. Unzurna ini hanya satu maknanya positif. Wahia unzurna ay intadhirna wa amhilna hatta nafhamu anka wa nata'allamu minka. Apa makna unzurna di sini? Wahai Rasul, tunggu kami pelan-pelan memberikan penjelasan sampai kami faham, sampai kami belajar ilmu, faham ilmu darimu ya wahai Rasul. Itu maknanya. Wasma'u, dan dengarkanlah. Allah di sini memerintahkan para sahabat, orang-orang beriman untuk mendengar perintah Allah dan Rasulnya, sama istijabatin wa ta'atin. Mendengar, menyambut, dalam artian menyambut perintah tersebut dan taat. Bukan hanya sekedar mendengar ya sudah dengar selesai gitu. Enggak. Mendengar maksudnya di sini mendengar taat. Mendengar tunduk taat. Walil kafirina adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Yahudi dan selain mereka, maka bagi mereka annalahum fil akhirati adzaban mu'liman mujian. Nanti di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang pedih ya, dan menyakitkan. Waliyadzubillah. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب walal musyrikin ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Maksudnya apa ini? Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab tidak suka. Demikian pula dengan orang-orang musyrikin tidak suka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada orang-orang yang beriman wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menginginkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan apapun kepada orang-orang beriman. Di antara kebaikan yang Allah turunkan tersebut adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran Al-Karim. Jadi ini prinsip ya. Sebenarnya mereka ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrikin tidak senang Allah itu menurunkan nikmatnya kepada orang-orang beriman. Dan salah satu nikmat yang Allah turunkan yang terbesar adalah Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan, Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha, Wallahu dzul fadlil azim. Maksudnya sekalipun orang-orang kufar tidak menginginkan turunnya kebaikan bagi orang-orang beriman dari sisi Allah, namun Allah menginginkan kebaikan itu turun. Sementara tidak ada yang bisa mencegah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk memberikan rahmatnya, anugerahnya kepada siapa yang dia kehendaki dari kalangan para makhluknya. Dan itu berdasarkan hikmah Allah dan berdasarkan kesempurnaan ilmunya. Jadi Allah itu maha adil. Bukan yang namanya adil itu harus sama, ya. Adil itu lawan dari zalim. Lawan dari zalim. Kalau ana misalkan memberikan kepada antum yang menjadi hak antum, kemudian ana tidak berikan, ini zalim namanya. Ya. Baru ana dikatakan tidak zalim kalau memberikan semua hak antum. Kemudian ada di antara antum yang ana kasih lebih, misalkan.
ana kasih pemberian hadiah lebih. Ana tidak bisa dikatakan zalim kepada yang lain yang tidak ana berikan lebih. Paham maksudnya? Misalkan seorang pekerja, seorang pekerja dia bekerja, pekerjaannya udah jelas, kemudian bayarannya udah jelas, udah sepakat. Nah, si pemberi kerja, si tuan ini, dia dikatakan zalim kalau dia tidak membayar sesuai dengan pekerjaan. Ya. Kalau dia sudah membayar sesuai dengan pekerjaan dan kesepakatan, berarti dia tidak bisa dikatakan zalim. Lantas kemudian dia berinisiatif misalkan memberikan lebih kepada pekerja yang lain, itu hak dia. Kemudian dia tidak memberikan lebih kepada yang lain, dia tidak dikatakan zalim. Maksudnya begini, kalau kita, ini analogi sederhana. Maksudnya begini, Allah Subhanahu wa taala ketika memilih kita jadi umat Muhammad SAW, sebenarnya Allah sudah memberikan kita lebih. Allah memberikan kita banyak kelebihan dibandingkan umat-umat terdahulu. Ya. Bayangkan kita umat yang terakhir, beramal sangat singkat, tapi pahala dilipat gandakan, dan pertama kali masuk surga. Diberikan nabi yang terakhir, diberikan kitab yang paling sempurna, Al-Quran, diberikan syariat yang mudah. Umat terdahulu syariatnya sulit-sulit. Nah, Allah mengistimewakan kita, memberikan kita lebih. Dan Allah tidak memberikan hal tersebut kepada umat-umat terdahulu. Apakah Allah bisa dikatakan zalim gara-gara melebihkan kita dan tidak melebihkan umat-umat terdahulu? Tidak. Ya. Tidak. Sama sekali tidak. Ini maksudnya, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmat dan anugerahnya kepada siapa yang dia kehendaki, ya haknya Allah. Allah tidak bisa dikatakan zalim. Kemudian yang dikatakan anugerah yang besar yang Allah turunkan di sini adalah ilmu Al-Quran. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-113 Allah menjelaskan, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada engkau wahai Nabi Al-Kitab wal hikmah, Al-Quran dan sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkan kepada engkau ilmu yang sebelumnya engkau tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sungguh anugerah Allah kepada engkau wahai Nabi sangatlah besar. Maka anugerah yang besar di sini adalah maksudnya Al-Quran dan sunnah, ilmu. Nah ini, sekalipun kita tidak diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita diberikan ilmu dari Al-Quran dan sunnah, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sungguh anugerah Allah kepadamu itu sangatlah besar. Sangatlah besar. Lihat manusia yang paling kaya, Qarun misalkan. Lihat manusia yang paling berkuasa dan paling kaya, Fir'aun misalkan. Ya. Tapi dia tidak diberikan Alkitab wal hikmah. Maka justru kesengsaraan yang dia dapatkan. Orang kalau punya ilmu dari Alkitab wal hikmah, maka sungguh dia telah mendapatkan jatah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan silau dengan orang-orang yang berada di luar, yang lebih bagus motornya, lebih dulu punya mobil, ya. Tidak usah terlalu silau. Kita diberikan ilmu tentang, diperkenalkan oleh Allah kepada sunnah, ini anugerah yang sangat besar. Taib. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.
Maksudnya au ma nansakh min ayatin au nunsiha. Ayat apa saja yang kami nasakh, yang kami hapus, au nunsiha, atau kami jadikan engkau melupakannya wahai Nabi. Jadi ada ayat yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang sengaja Allah jadikan Nabi kita lupa. Ya. Karena memang Allah mau menghapus ayat tersebut dari Al-Qur'an. Ma narfa'u min hukmi ayatin fanubaddiluhu wa nughayyiruhu. Atau yang dihapus itu maksudnya yang dihapus adalah hukumnya. Apa yang kami angkat atau yang kami hapus dari hukum suatu ayat, maka kami akan menggantikannya. Atau yang kami jadikan engkau melupakannya wahai Muhammad SAW, dan dilupakan ayat tersebut oleh para sahabat, Allah yang menjadikannya mereka lupa. Na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi nggak perlu khawatir ada ayat-ayat yang dinasakh, karena Allah Maha tahu apa yang lebih cocok untuk kedepannya. Allah akan menurunkan ayat-ayat yang lebih baik atau semisal dengannya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu? Termasuk di antara bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Dia berhak menghapus suatu ayat atau menggantikannya. Justru disitulah terlihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini jadi syubhat bagi kalangan orang-orang musyrik, terutama orang-orang munafik. Katanya ayat yang sempurna, kenapa dihapus, kenapa diganti? Nasakh dan mansukh itu banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Ya. Dan ini terjadi ketika Nabi SAW masih hidup. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka sudah sempurna. Tidak ada lagi nasakh dan mansukh. Adapun semasa Nabi SAW masih hidup, itu zamanut tasyri', kata para ulama, zaman pensyariatan. Nah, terkadang pensyariatan itu tidak sekaligus, dia bertahap. Contoh, puasa Ramadan itu di awal-awal Islam belum disyariatkan. Yang disyariatkan puasa wajib hanya puasa Asyura, puasa 10 Muharram, itu yang wajib dulu. Baru kemudian setelah sudah mantap akidah dan keimanannya para sahabat, maka Allah menurunkan kewajiban puasa bulan Ramadan. Akhirnya puasa Asyura yang tadinya wajib jadi sunnah. Yang wajib adalah puasa Ramadan. Pengharaman khamar misalkan, itu tidak sekaligus langsung diharamkan, karena dulu khamar itu sudah tradisi mendarah daging sudah di kalangan Arab itu. Khawatirnya, wallahu alam, hikmahnya kalau langsung diharamkan di awal-awal, itu mungkin tidak ada yang mau masuk Islam di antara mereka. Ya. Padahal yang paling penting adalah untuk dikuatkan terlebih dahulu adalah tauhid dan akidah mereka. Makanya dia bertahap. Ya, awalnya pengharamannya itu bertahap. Awalnya dikatakan keburukannya dia memiliki ada manfaatnya, namun mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian turun ayat yang mengharamkan khamar itu ketika hendak sholat. Baru kemudian terakhir pengharaman secara total. Ya, bertahap. Nah, adapun sekarang Rasulullah SAW sudah wafat dan zamanut tasyri' sudah berakhir, maka tidak ada lagi nasakh dan mansukh.
Sehingga jawabannya adalah kalau ada orang membawa syubhat seperti itu, katanya Al-Quran kalian sempurna. Kenapa ada nasakh dan mansukh? Ya justru karena dia sempurna seperti itulah. Di zaman pensyariatan, Allah Maha Kuasa untuk menggantikan ayat-ayat tersebut. Ya, Allah gantikan bukan berarti ayat yang diganti itu tidak sempurna. Ya. Karena itu adalah zaman pensyariatan. Dan kita tahu ada dalam syariat kita itu ada yang pensyariatannya itu tadarruj, bertahap. Yang kedua jawabannya adalah Allah Maha Kuasa, berbuat apa saja, mau-maunya Allah lah. Ya, mau menggantikan ayat dengan ayat yang lain, atau menggantikan hukum dengan hukum yang lain. Kemudian hikmah berikutnya adalah sebagai bentuk ujian. Siapa yang benar-benar beriman, yakin kepada Allah, kebenaran Al-Quran. Orang yang imannya goncang-goyang, baru kena syubhat seperti ini, langsung dia mundur, kembali murtad, na'udzubillah. Ini juga ujian. Nasakh dan mansukh ini ujian keimanan. Siapa yang benar-benar kuat atau setengah-setengah keimanannya, diuji di situ. Dan untuk memisahkan orang-orang yang tidak serius beriman, dipisah antara orang yang serius beriman dengan yang tidak serius itu Allah mau memisahkan. Liyumayyizallahu al-khabitha minat tayyib, agar Allah membedakan mana yang khabith, yang buruk dengan mana yang baik. Seperti tukang emas lah, dibakar emas itu untuk memisahkan antara emas murni dengan kotoran emas.